Kena kasus tentang kekerasan ke pasiennya. Nah, ini jadi rangkuman di sini, ini masih bahasa Mandarin. Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau masak hoko. Jadi kemarin kita makan hoko bareng keluarganya Mbok, dan hari ini kita masak sendiri. Tapi hari ini kita bikin hokonya itu cuma kecil-kecilan dan dengan bahan yang seadanya. Sambil nungguin kolicai atau sayur kubisnya mateng, kita sambil ngobrol bentar ya. Jadi kemarin aku sempat baca ada berita salah satu sahabat kita PMI itu kena kasus tentang kekerasan ke pasiennya. Ada pernah di posisi dimana sama seperti mbaknya kayak gitu. Jadi aku bahas ya. Aku baca berita ini tuh kemarin, baca berita tentang kasusnya PMI ini sahabat kita. Nggak sebutkan namanya ya, kasihan juga buat mbaknya. Cuman pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya kita ambil nilai edukasinya aja. Barusan setelah mandi terus Mbok ngelihat berita di Taiwan, terus Mbok manggil aku gitu waktu aku setengah masak. Jadi siapin masakan, terus Mbok manggil aku. Ternyata aku ditunjukin, ini salah satu sahabat kamu nih, gini kayak gitu ya. Jadi katanya itu mbaknya itu mukul kepala sama di bagian lehernya, telinga leher sebelah sini lah ya, pokoknya sebelah sini kayak gitu. Terus awal-awalnya itu majikan enggak sama sekali enggak curiga atau bagaimana ya kayak gitu. Aku sambil liatin masakan aku, terus berkali-kali itu masuk rumah sakit, sama kan kayak pasien aku kakek berkali-kali masuk rumah sakit. Nah di situ tuh akhirnya diteliti lagi karena saking percayanya mungkin ya sama mbaknya, jadi nggak pernah neliti CCTV. Akhirnya di saat itu diteliti lagi CCTV-nya, ternyata kayak nggak peduli kalau di situ ada CCTV. Jadi mbaknya udah tahu kalau di situ tuh udah ada CCTV, tapi mbaknya itu sama sekali nggak peduli dan tetap melakukan itu ke pasiennya. Akhirnya sampai ketahuan ada di waktu tertentu tuh ada video yang mbaknya itu waktu satu meja sama majikannya sama neneknya kayak gitu, itu mukul kayak gitu. Jadi mukul kepala, terus sempat kena sini daun telinga kayak gitu, dan sempat juga minumin amanya, katanya minumin air kotor kayak gitu. Nggak tahu airnya tuh nggak steril atau kayak gimana ya, karena aku dapat ceritanya dari Mbok. Jadi yang tertera di berita Taiwan itu yang diceritakan, yang aku ceritakan ini kayak gitu. Jadi nggak tahu benar atau enggaknya, tapi ini udah masuk ke berita Taiwan kayak gitu.
Jadi bukannya niat kita itu membicarakan sahabat kita PMI, tapi kita ambil nilai pelajarannya. Apa sih nilai pelajaran yang bisa diambil Mbak Awe? Aku pernah kok di posisi ini. Sama halnya dengan alasan mbaknya kenapa sampai melakukan pukul. Tapi satu, aku nggak pernah mau mukul pasien aku. Jadi seberat apapun pekerjaan, seapapun aku ngejagain pasien aku kemarin, kakek yang sakit kayak gitu, apalagi kakek tipe orang yang keras ya, meskipun beliau tuh udah jongkong, udah stroke, tapi dia itu masih mau ngelawan, masih mau mukul aku. Ingat nggak kalian? Nah, disitu makanya aku kenapa tak serahkan ke majikan kayak gitu. Jadi aku udah nggak kuat ngejagain kakek karena aku nggak mau emosi berlebihan. Kalian nggak tahu loh guys, betapa kita capeknya menjadi PMI ngejagain lansia. Benar kita gajinya besar, tapi resiko yang kita ambil juga besar. Nah terus aku mau kasih lihat ke kalian, jadi ini videonya. Ini di blur ya. 阿嬷无力抵抗，没想到隔几天，看护再度对她施暴甩耳光，不止用拳头捶，还抓着她的头狂打，就连阿嬷躺在床上，她还灌她水，任由阿嬷无助的哭泣。这一幕幕暴行都被雇主儿子装饰的监视器拍下。网上很多说，他被打，他的头部跟脸部有多处挫伤，要妈妈已经住院了，才好就发现。Nah, ini jadi rangkuman di sini, ini masih bahasa Mandarin. Jadi yang aku jelaskan tadi seperti yang di awal, dan dengan alasan sahabat kita, dengan alasan kalau amanya itu tiap malam itu susah tidur kayak gitu. Jadi mbaknya udah capek, mungkin dia bekerja kayak gitu. Aku bener-bener pernah di posisi saat ini. 3 bulan yang lalu, sebelum kakek parah-parahnya drop banget, itu kakek sempat nggak tidur. Aku pernah juga sering banget bikin snap story, kenapa ya kakek kok rewel nggak tidur tiap malam kayak gitu. Saat aku nggak kuat dan kakek terjatuh ya, itu aku panggil majikan. Jadi panggil majikan ini, apalagi kalau satu rumah, itu kalian bisa minta tolong ke majikan. Jadi apa sih maksudnya Mbak Awe? Jadi maksud aku adalah saat kita mengalami hal pekerjaan yang kita nggak sanggup, jangan dipaksakan. Apapun yang dipaksakan itu nggak akan bisa. Kita bukan robot. Yang pertama, tugas kita, tanggung jawab kita itu udah besar. Ngejagain orang sakit itu nggak mudah. Jadi aku sendiri itu sama sekali bukan aku ngebelain mbaknya, tapi sebagai PMI di sini aku mau mengutarakan suara ya, kalau kita di sini itu juga pekerja, kita butuh rehat. Saat kita ada nggak mampu, kita bicara sama majikan, aku nggak mampu untuk menjaganya. Jadi kalau malam kamu ngebantuin aku buat ngejagain majikan atau pasien ini gimana, kayak gitu. Jadi keterbukaan. Nah kenapa saat kakek sakit aku selalu melibatkan majikan. Jadi saat di rumah sakit, kalian masih ingat nggak, aku pernah dipukul sama kakek, ditendang. Saat itu aku langsung telepon majikan dan aku nggak mau ngejagainnya. Akhirnya majikan itu cari kanhu Taiwan buat ngejagain kakek. Nah di saat itu majikan tahu, oh ya ini anak nggak kuat kayak gitu. Tapi ada tanda kutip, tidak semua majikan mau memperdulikan. Jadi saat kita nggak punya solusi, nggak punya jalan buat buat masalah kita udah capek bekerja, pasien juga sulit untuk dirawat kayak gitu, nggak kemungkinan juga bisa melakukan hal seperti itu. Kalau kita udah emosi terus nggak tahu juga mau curhat ke siapa nggak bisa, mau ngeluangin keluh kesah ke siapa kita juga nggak bisa. Jadi terkadang nasib PMI itu semuanya tuh nggak bisa seberuntung siapa-siapa yang kita lihat kayak gitu. Jadi aku sangat prihatin dengan mbaknya, karena aku pernah di posisi mbaknya, sangat-sangat capek, sangat-sangat lelah ngejagain pasien. Apalagi kemarin aku sempat ngejagain 2. Pagi aku harus full tenaganya, malam aku juga masih dihantam dengan ya ngejagain lansia kayak gitu. Semuanya nggak bisa diukur dengan uang, karena pun semuanya pun juga pasti harus butuh porsi. Kita pasti ada porsinya sebagai pekerja, hak kita, kewajiban kita sebagai pekerja. Jadi sangat-sangat tanggung jawabnya sangat besar banget. Aku turut prihatin dengan berita ini. Semoga bisa terselesaikan dengan seadil-adilnya. Semoga mbaknya juga gimana ya, semoga kita juga bisa belajar dari pengalaman mbaknya kayak gini, untuk mengontrol emosi. Melibatkan majikan itu penting, karena kita nggak semuanya harus ditanggung sama kita orang
kita cukup merawat dengan baik. Kita bukan dokter yang bisa menyembuhkan pasien, kita bukan perawat yang selalu standby untuk pasien kayak gitu. Semoga dengan adanya berita ini aku bisa share, karena aku emang jarang banget nge-share berita seperti ini, tapi ini penting banget bekal buat kalian teman-teman yang mau ke Taiwan. Mental dipersiapkan itu penting, yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah lihat orang kayak di Taiwan tuh enak-enaknya aja, kayak happy, seneng-seneng shopping, terus main, dugem dan lain-lain. Itu udah hak kalian. Tapi ada lebih baiknya kita bisa belajar dengan kondisi kayak gimana, kita bisa belajar kayak gitu. Jadi persiapkan mental kalian yang mau ke Taiwan. Yang kedua, buat teman-teman yang kesini, mbak-mbaknya yang kesini ya, yang sama seperti aku juga kita bekerja, redamkan emosi kayak gitu. Kalau nggak bisa, kita libatkan majikan. Kalau majikan nggak bisa, telepon agensi. Kalau agensi susah, itu sing repot. Karena apa? Dihantam dengan banyak masalah, pekerjaan, capek pun juga, lelah pun juga, tanggung jawab yang ada di depan mata terkadang kita nggak bisa selesaikan, ya akhirnya stres. Ada yang bunuh diri. Kalian lihat kan berita-berita yang kemarin-kemarin, ada sempat bunuh diri karena banyak masalah pribadi, pekerjaan yang ada di depan mata kayak gitu. Jadi aku turut prihatin dengan berita ini. Semoga bisa terselesaikan dengan baik, mbaknya semoga juga yang terbaik kayak gitu. Belajar dari mbaknya ini. Jadi buat teman-teman diambil nilai edukasinya ya, diambil nilai positifnya, belajar sabar ya, belajar ikhlas. Kerja di luar negeri itu nggak seperti yang kita bayangkan, banyak liku-likunya. Terkadang yang kita perlihatkan cuman yang halus mulusnya aja, di dalamnya banyak banget sebenarnya liku-likunya kayak gitu. Oke, aku lanjutin masak, nanti kita makan bareng sama Ai guys ya. No chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust and reason frame a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door. Ini apa yang makan no? Makan no. Oh,家里员工。Pagi itu pesanan aku tuh datang. Aku tuh penasaran kenapa teman-teman kok suka banget makan basreng, dan akhirnya aku beli basreng ini. Katanya bakso goreng. Jadi ini emang renyah, kriuk banget. Terus yang nggak doyan pedes jangan coba-coba. Soalnya ini rasanya pedes banget. Lihat ya. Jadi basreng ternyata seperti ini loh. Kok penasaran aku. Nah nih warnanya menggoda nggak? Buat yang suka bisa banget di order ya, biar samaan kayak aku. Awak ni jual senago. 对啊，哎，这么就倒啊？那个不好吃，哦，是甜的吗？没有呢，这里面鸡丝呢。哦，哎，有没有闻到？是那个烧焦的味道。 Iya. Di tengah-tengah makan malah nyamuknya embok itu malah kebakar. Tapi bau gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan guys ya. Ini basreng.
ini tuh enak loh guys. Isian dari Hoppo ini, Ai bilang nggak enak. Yang aku suka dari Hoppo juga ini tuh ini loh guys, aku nggak ngerti ini apa ya, tapi ini enak banget. Kemarin tuh ngedit video kita makan Hoppo bareng saudaranya Ai. Terus aku lihat Hopponya tuh ngiler guys. Akhirnya paginya aku belanja Hoppo ini buat dimasak. Pasang下一个礼拜多，这到处都淹水，那个所以那个菜才会比较贵。 also content 哎呀，就看天了，因为那些种菜的，不管是你是种什么，还是养什么，养鱼啦、养鹅啊啦、养什么，那都是要看天气。 Aku tanya sama Mbok, kalau musim dingin kayak gini itu mahal enggak sayurnya? Mbok bilangnya tuh lihat kalau hujan itu pasti akan mahal, apalagi kalau hujannya itu sampai 1 minggu kayak gitu. Lanjut makan sama Mbok. Buat video kali ini, terima kasih guys ya buat video kali ini, cukup sekian. Daripada makan kita ngobrol, gak enak juga sama Mbok. Buat teman-teman PMI yang di Taiwan juga kesehatan, semangat buat kerja sabar, kerja ikhlas, pokoknya semangat terus buat kalian ya. Kita lanjut buat makan. Wassalamualaikum.